Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan Jemaat Sion Penajam, Selasa 18 Januari 2022. Kita akan mengawali seluruh kegiatan kita hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu, mari kita minta pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa pemilik kehidupan kami bersyukur kepadamu untuk pagi ini atas kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan sudah memelihara kami dalam sepanjang malam lamanya, dan pagi ini Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan kuat untuk memulai kegiatan kami. Kami akan melandasinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh dimampukan untuk mengerti dan memahami, lalu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami datang kepada Bapa di surga. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan pagi ini terambil dari kitab Ayub pasal 42 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-17. Ayub pasal 42 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan, keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang teman, Bildad orang Sua, dan Sofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya, dan karena masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Keren-Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Amin. Iya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, bacaan kita pagi ini diberi satu tema perenungan, yaitu kasih yang memulihkan. Pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu atau melakukan kesalahan terhadap orang lain? Lalu bagaimana respon, bagaimana reaksi, atau bagaimana tanggapan Bapak Ibu ketika orang tersebut mengampuni dengan cara Bapak Ibu diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu sebagai tanda pengampunannya?
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hal itu juga tergambar dalam bacaan kita pagi ini. Murka Allah tertuju kepada ketiga sahabat Ayub, yakni Elifas orang teman, Bildad orang Sua, dan Sofar orang Naamah. Mereka ini terhukum karena tidak berkata benar tentang Allah. Di hadapan Ayub, mereka merasa paling tahu tentang siapa Allah. Tetapi walaupun demikian, sahabat-sahabat Ayub diampuni oleh Allah dan Ayub dibenarkan oleh Allah. Lalu sebagai respon pengasihan Allah terhadap sahabat-sahabat Ayub, mereka diberi kesempatan untuk mempersembahkan korban penebus salah, dan Tuhan pun mengabulkan pengakuan bersalah mereka. Dan terhadap Ayub, dikatakan dalam bacaan kita bahwa keadaannya dipulihkan. Allah melipat gandakan kekayaannya, diberi umur panjang, dan diberkati dengan anak dan cucu yang cakap dan cantik. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, lalu bagaimana dengan kita? Dalam mengawali perjalanan kehidupan kita di tahun 2022 ini, kita diajak untuk menghayati bahwa Allah pun mengasihi kita, walaupun mungkin seringkali kita melakukan pelanggaran di hadapannya. Ia mengasihi kita dan tetap memberi kesempatan kepada kita untuk melakukan kehendak-Nya. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, marilah kita menjalani kehidupan kita di tahun 2022 ini dalam kasih persaudaraan untuk tetap saling mengampuni dan saling menguatkan satu dengan yang lain, seperti Allah mengampuni sahabat-sahabat Ayub dan memberkati kelanjutan kehidupan Ayub. Demikian juga Allah akan tetap mengasihi dan memulihkan keadaan kita. Karena itu, kita juga diberi tugas untuk saling memulihkan, karena Kristus Tuhan kita telah memulihkan kehidupan kita dari kehidupan dosa. Immanuel, terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang datang kepada kami pagi ini. Terima kasih lewat firman-Mu kami sudah diingatkan bahwa Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami. Engkau Allah yang akan terus memulihkan keadaan kami. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk terus datang berserah kepadamu. Bapa di surga, pagi ini kami datang berdoa buat segenap jemaat-Mu di Jemaat Sion Penajam, dalam kegiatan, dalam pekerjaan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan yang akan terus menolong dan memampukan kami untuk melakukan dengan sebaik-baiknya. Baik kami yang bekerja di kantor, di sekolah, di pasar, di kebun, dan dimanapun Tuhan tempatkan kami, biarlah Tuhan yang akan terus menolong dan memampukan kami. Bapa di surga, kami berdoa buat jemaat-Mu yang mungkin berada dalam kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang mungkin berada dalam pergumulan, Tuhan tolong mereka sehingga mereka boleh menjadi pemenang atas pergumulan mereka. Yang mungkin mengalami sukacita karena pertambahan usia, baik itu usia pernikahan maupun usia kelahiran, Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Pendeta, segenap majelis dan juga pengurus OIG dalam pelayanan kami. Biarlah Tuhan yang akan terus menolong dan memampukan kami untuk boleh mengangkatnya dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat orang tua kami, baik yang tinggal bersama-sama dengan kami di Penajam maupun yang jauh terpisah dari kami. Tuhan kiranya terus menguatkan mereka, memberi kesehatan yang baik. Biarlah kami boleh sama-sama merasakan bahwa Allah begitu mengasihi dan memelihara kehidupan kami.
Bapa di surga, kami berdoa Tuhan buat negeri kami, biarlah Tuhan semakin pulihkan, dan terlebih untuk penajam tempat kami beraktivitas, tempat kami bekerja. Tuhan kiranya terus memulihkan keadaan kami, dan biarlah setiap pergumulan yang saat ini dialami, Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Bapa di surga, ampuni salah dan dosa kami, terima kami yang datang bermohon di dalam pengampunan Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Salam sehat, salam tangguh, Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua.